Oke, kita akan membahas satu tema dalam memperingati Hari Reformasi Gereja dengan satu tema Seruan Reformasi dari Pulau Patmos. Ini agak lain pembahasannya. Biasanya kalau mengingat 31 Oktober, kita membahas tentang tokoh-tokoh reformasi, kita membahas tentang penyebab-penyebab terjadinya reformasi, dan itu semua sudah kita bahas. Kita juga sudah membahas tentang 5 sola dari reformasi beserta latar belakangnya. Kita juga pernah membahas juga tentang 95 tesis dari Martin Luther, dan kita sudah melakukannya. Dan untuk tahun ini kita akan sedikit berbeda di dalam memperingati Hari Reformasi Gereja. Kita akan mengingat satu seruan reformasi dari Pulau Patmos. Kita semua tahu ini adalah seruan reformasi yang diserukan oleh Rasul Yohanes, yang merupakan seruan yang Tuhan langsung titipkan untuk disampaikan kepada gereja-gereja Tuhan. Kalau kita memang berbicara reformasi, kita mengenal tokoh-tokohnya, Martin Luther, Zwingli, Calvin, dan sebagainya, tapi kita percaya bahwa sang reformator sejati adalah Tuhan sendiri. Mereka, para tokoh reformasi, adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyuarakan reformasi yang sumbernya daripada Tuhan. Karena itu reformasi yang sejati, sumber dari segala reformator adalah Tuhan Allah sendiri, dan itu sebenarnya bukan dimulai pada 31 Oktober. Kalau kita bicara reformasi, itu telah terjadi berabad-abad yang lampau, ya. Dan itu juga pernah terjadi ketika Tuhan sampaikan firman-Nya kepada Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Tuhan memperhatikan gereja-gereja Tuhan, secara khusus 7 gereja yang di Asia Kecil. Dan Tuhan melihat ada ketidakberesan, dan kemudian Tuhan serukan reformasi, secara khusus bagi 5 dari 7 gereja yang ada. Itulah latar belakang mengapakah kita memperingati Hari Reformasi Gereja di tahun ini. Kita melihat pada reformasi yang jauh sebelumnya ada yang diserukan oleh Tuhan. Karena itulah yang memang Tuhan kehendaki untuk kita, gereja-gereja Tuhan, bukan hanya mengetahui sejarah reformasi, tapi kita gereja Tuhan juga mau memberi diri kita direformasi oleh Tuhan sendiri, direformasi oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita lanjut ke sana, kita akan sekilas melihat sedikit ya tentang gambaran reformasi gereja yang terjadi pada 1517 itu, ya, seringkali disalahpahami bahwa kitalah orang-orang Kristen yang menyeleweng dari Katolik. Itu adalah satu tuduhan yang tidak pernah berhenti dari abad ke abad, ya. Kita orang Kristen Protestan selalu dianggap kita yang menyeleweng dari ajaran yang benar, yaitu Katolik, begitu ya. Dan kita dianggap orang yang sebagai orang yang telah menyimpang dari ajaran yang benar. Tapi itu tidaklah benar, ya. Mengapa tidak benar? Karena Alkitab menyatakan dalam Kisah Rasul itu adanya gereja Kristen yang mula-mula. Gereja Kristen yang didirikan oleh para rasul, yang mengikuti ajaran para rasul yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan gereja dalam menghadapi aniaya dari abad-abad pertama itu, meskipun dianiaya, meskipun banyak yang jadi martir, tapi kekristenan yang sejati terus maju, terus meledak, terus makin berkembang besar dan luar biasa sekali. Sampai pada abad yang keempat, kemudian Kaisar Konstantin menjadi Kristen, dan setelah itu, secara singkat cerita, dia menjadikan Kristen sebagai agama negara yang diwajibkan untuk diikuti di seluruh negeri jajahannya dia. Sangat luas sekali, sehingga mulai dari situlah orang-orang yang hatinya tidak Kristen terpaksa masuk Kristen dengan membawa segala macam tradisi dan ajaran-ajaran kafir mereka. Mulai dari situlah terjadi pencampur adukan ajaran-ajaran Kristen. Ya, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengerti Alkitab, mereka menduduki kedudukan yang penting di dalam gereja, kemudian memasukkan kekafiran, memasukkan ajaran-ajaran tradisi mereka, dan itu sungguh mencampuri, sungguh itu mencemarkan, dan mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa banyaknya. Dan itu terjadi berabad-abad lamanya,
sampai puncaknya adalah tentang isu indulgensia, penjualan surat penghapusan dosa. Dan kemudian dari situlah Martin Luther dipakai Tuhan, ya, meskipun bukan satu-satunya, tapi dia sebagai gongnya pada 31 Oktober 1517 itu sebagai satu gerakan reformasi yang besar sekali. Jadi yang benar memang kekristenan mula-mula dulu, ya, tapi kemudian berjalannya waktu terjadi penyimpangan yang luar biasa oleh Roma Katolik. Nah, karena itulah, karena gereja waktu terus menyimpang, maka Tuhan memakai tokoh-tokoh reformator itu untuk kemudian mengembalikan gereja kepada arah yang benar. Gereja Kristen yang mula-mula yang harusnya terarah kepada kekristenan yang benar, yang telah diselewengkan, disimpangkan oleh Katolik Roma, oleh Tuhan dibelokkan arahnya, dikembalikan. Karena itulah namanya reformasi. Kembali ke bentuk yang sebenarnya, kembali ke bentuk yang seharusnya, reformasi. Ya, sehingga kemudian hasil itulah dikenal sebagai Kristen Protestan. Sehingga dalam Katolik maka kita menganggapnya adalah terus menyimpang sampai hari ini, ya. Terus menyimpang. Kalau kita mau bicara penyimpangannya akan sangat banyak sekali tentang doktrin Alkitab, tentang doktrin keselamatan, tentang otoritas paus dan sebagainya, terlalu banyak penyimpangannya, ya, sampai hari ini. Dan kita bersyukur kalau melalui reformasi kita kembali diluruskan untuk kembali mengikuti dari gereja yang mula-mula itu, yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena itulah dari reformasi itu ada 5 semboyan yang tak boleh kita lupakan. Sola Scriptura, hanya Alkitab, satu-satunya otoritas tertinggi yang harus menghakimi seluruh tradisi dan seluruh ajaran. Tidak boleh ada yang setara dengan Alkitab. Semua hukum, peraturan, semua mesti ada di bawah Alkitab. Sola Gratia, keselamatan hanya oleh anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan. Sola Fide, keselamatan hanya melalui iman saja. Solus Christus, hanya Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Gereja ada untuk memuliakan Allah. Gereja ada bukan untuk menyombongkan dirinya, yang pada waktu itu dengan membangun satu bangunan yang megah sekali, sampai kekurangan uang akhirnya mereka jatuh pada dosa-dosa yang luar biasa. Jadi kita kembali ke sini, kita akan mengambil satu rumusannya, ya. Mengapakah reformasi terjadi? Reformasi terjadi itu karena adanya penyimpangan. Sudah ada yang benar, tapi kemudian disimpangkan, dan karena itu perlu dikembalikan kepada kebenaran. Itu adalah satu rumusan mengapakah reformasi terjadi. Reformasi terjadi karena untuk mengembalikan dari yang menyimpang itu kepada yang benar. Maka dari rumusan ini kita akan melihat tentang bagaimana Tuhan juga menyerukan reformasi untuk gerejanya, 5 gereja dan 7 gereja yang ada di Provinsi Asia Kecil pada waktu itu. Rumusannya sama. Sebenarnya gereja waktu itu sudah ada dalam kebenaran. Hanya kemudian berjalannya waktu gereja menyimpang. Dan dalam penyimpangan itu Tuhan berteriak, berseru untuk gereja kembali kepada kebenaran. Kita akan lihat seruan reformasi ini telah diserukan oleh Tuhan sendiri melalui rasul, ya, untuk yang di Pulau Patmos itu. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke7 jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ya, kira-kira seperti inilah 7 gereja yang ada di Provinsi Asia Kecil pada waktu itu, ya. Masih ada dalam satu provinsi ini, ya, dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kalau begitu, kita mungkin tanya, loh, apa kaitannya seruan reformasi untuk gereja-gereja ini dengan kondisi gereja kita saat ini? Bukankah kita tidak ada di Efesus? Kita tidak ada di Pergamus, kita tidak ada di Tiatira, Sardis, atau lain.
Untuk apakah kita mesti belajar untuk kembali mengingat seruan reformasi yang Tuhan serukan untuk gereja-gereja ini alami? Apa kaitannya gereja-gereja ini dengan kondisi kita hari ini? Kita jangan salah. Meskipun ini adalah satu seruan yang lampau, bukan berarti itu tidak berlaku bagi kita. William Hendriksen mengatakan 7 gereja ini mewakili seluruh gereja di sepanjang zaman. Jadi adanya surat yang dikirimkan ke 7 gereja itu bukan berarti itu berhenti di mereka. 7 gereja itu adalah mewakili seluruh gereja di sepanjang zaman, termasuk gereja kita, termasuk diri kita. William Barclay mengatakan 7 adalah bilangan sempurna karena itu berarti kelengkapan. Karena itu diusulkan bahwa pada waktu Yohanes menulis kepada 7 gereja, sebenarnya ia menulis kepada seluruh gereja. Jadi ini menolong kita pada waktu ada seruan reformasi di 5 gereja, mari kita mengingatnya bahwa itu bukan hanya untuk mereka, itu juga untuk kita. John Stott mengatakan gereja Asia sekalipun bersifat sejarah, mewakili gereja-gereja lokal dari semua zaman dan semua tempat. Seruan reformasi dari Pulau Patmos, kita akan malam ini merenungkan tentang 5 seruan. 5 seruan yang sangat kencang sekali diteriakkan, merupakan isi hati Tuhan bagi gerejanya. Seruan yang pertama adalah kembalilah kepada kasih yang semula. Seruan yang kedua adalah kembalilah pada kemurnian iman. Seruan yang ketiga, kembalilah mencintai kebenaran. Seruan yang keempat, kembalilah pada motivasi semula. Seruan yang kelima, kembalilah bersemangat bagi Tuhan. Sekali lagi, reformasi muncul, itu pasti adanya yang tidak beres. Awalnya beres, kemudian tidak beres, maka perlu reformasi untuk kembali kepada yang beres. Kembali pada kasih yang semula, berarti awalnya ada kasih. Kemudian berjalannya waktu, tidak ada kasih, maka diserukan kembali kepada kasih. Kembali kepada kemurnian iman, berarti awalnya murni, tapi kemudian terjadi penyimpangan tidak murni. Seruannya kembali kepada kemurnian. Kembali cinta kebenaran, berarti awalnya cinta kebenaran. Tapi berjalannya waktu kemudian mulai tidak cinta kebenaran. Kemudian seruan reformasinya kembalilah mencintai kebenaran. Kembali pada motivasi mula-mula. Awalnya motivasinya benar, tapi berjalannya waktu motivasinya mulai tidak beres. Karena itu perlu seruan reformasi untuk kembali kepada motivasi yang benar. Kembali bersemangat bagi Tuhan, berarti awalnya ada semangat yang benar. Tapi lama-kelamaan mulai tidak semangat. Maka waktu itulah berlaku seruan reformasi, kembalilah bersemangat bagi Tuhan. Ini seruan reformasi untuk kelima gereja dari 7 gereja, dan itu tetap berlaku bagi kita. Mari sekarang kita akan lihat satu persatu dari 5 seruan reformasi ini. Yang pertama, seruan reformasi ini diteriakkan untuk gereja yang ada di kota Efesus. Itu ada Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di atas ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam taman Firdaus Allah. Setelah di dalam membahas akan kelima gereja dari 7 gereja ini, kita tidak akan membahas secara eksposisi ayat per ayat secara detail, tidak. Tapi kita akan hanya membahas tentang apa yang menjadi problem di tiap gereja dan bagaimana Tuhan menyerukan seruan reformasi itu. Dan itulah menjadi
main point kita untuk melihat akan seruan, dan kiranya seruan itu terdengar keras juga untuk gereja kita dan diri kita pada saat ini. Berbicara tentang gereja Efesus, seruannya jelas bahwa gereja Efesus menerima satu seruan reformasi untuk kembali kepada kasih yang semula. Kembali kepada cinta kepada Tuhan yang semula. Itu diserukan dengan demikian keras kepada gereja yang ada di Efesus. Kondisi mula-mula gereja Efesus, saudara sekalian, mereka adalah gereja atau jemaat yang berjerih lelah dan tak kenal lelah dalam pelayanan. Ini kondisi mula-mula gereja Efesus. Mereka jerih lelah, mereka tak kenal lelah dalam melayani Tuhan. Mereka sabar, mereka tekun dalam penderitaan. Karena di Efesus juga merupakan salah satu tempat penyembahan berhala, dan di mana dalam setiap kota di mana ada penyembahan berhala itu selalu dikaitkan dengan perdagangan. Ya, jadi orang-orang yang tidak mau mengikuti satu acara penyembahan berhala yang ada di komisi-komisi perdagangan itu, maka mereka akan ditolak ya di dalam berdagang, ditolak untuk berbisnis, ditolak untuk jual beli, dan itu akan mengakibatkan penderitaan. Nah, gereja di Efesus dikenal sebagai gereja yang berani mengambil resiko, ya. Mereka tidak mau menyembah berhala, meskipun dengan berbagai macam resikonya, ya. Tidak bisa berdagang, tidak bisa jual beli, tidak bisa bisnis, rugi, bangkrut dan sebagainya. Belum lagi mereka ditekan, ya. Belum lagi mereka dimusuhi, belum lagi mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Tapi mereka tetap sabar dan bertekun dalam penderitaan. Sabar dan bertekun merupakan kata yang penting. Dan kata bertekun adalah satu kata yang sangat baik untuk kita ketahui. Dari kata hupomone, yang artinya bukan sekedar pasif, bertahan dalam penderitaan. Bukan. Tetapi hupomone artinya di dalam penderitaan, menggunakan penderitaan untuk tetap bisa memuliakan Tuhan. Jadi tetap dalam penderitaan, untuk bagaimana di dalam penderitaan tetap bisa melayani Tuhan. Itulah yang mereka lakukan. Di dalam penderitaan mereka tidak nyalahkan Tuhan, lalu pergi dari Tuhan, tidak. Juga mereka tidak sekedar pasif menerima nasib, ya, tidak. Tapi di dalam penderitaan mereka bisa tetap aktif untuk melayani Tuhan. Itulah hupomone, bertekun. Mereka tidak sabar mendengar ajaran rasul palsu. Mereka bisa bedakan mana yang asli, mana yang palsu. Mereka bisa bedakan ajaran yang benar dan salah. Berarti mereka memang kuat di dalam pemahaman Alkitabnya. Dan setiap kali mereka mendengar rasul-rasul palsu berkhotbah, mereka tidak sabar, mereka gregetan. Mengapakah ada pengajaran yang salah? Mengapakah ada pengajaran yang palsu? Dan mereka membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Pengikut Nikolaus adalah orang-orang yang hidupnya hidup tanpa hukum. Mereka menganggap hukum itu tidak penting. Sehingga perbuatannya itu pasti berantakan. Jadi kondisi mula-mulanya jemaat di Efesus seperti ini, ya, luar biasa dalam pelayanan, sabar dalam penderitaan, kuat dalam pengajaran, ya, dan itu mereka lakukan dengan mencintai Tuhan. Awalnya mereka melayani Tuhan yang tak kenal lelah itu dengan cinta kepada Tuhan. Awalnya mereka sabar dan tekun dalam menderita itu karena cinta Tuhan. Awalnya mereka belajar Alkitab, mendalami Alkitab karena cinta kepada Tuhan. Awalnya mereka benci perbuatan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu dengan dasar cinta Tuhan. Awalnya semua kelebihan-kelebihan ini, semua kebaikan ini mereka lakukan dengan mencintai Tuhan. Tetapi berjalannya waktu, mereka lakukan semuanya ini tanpa kasih, tanpa cinta kepada Tuhan. Perbuatannya masih ada, pelayanannya masih ada, kesabarannya masih ada, ketekunannya masih ada, belajar Alkitabnya masih ada. Membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang masih ada, tetapi sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Yaitu waktu itu mereka melakukannya tanpa kasih.
Pelayanan tanpa kasih, sabar tanpa kasih, belajar tanpa kasih. Dan itulah yang kemudian menjadi satu yang tidak beres. Awalnya gereja Efesus beres. Mereka melayani, mereka tekun, mereka belajar, semua dengan hati yang mencintai Tuhan. Tapi berjalannya waktu, yang tersisa hanyalah perbuatan-perbuatan. Yang tersisa hanyalah satu ketaatan-ketaatan, tetapi ada yang hilang di sana, yaitu kasih kepada Tuhan. Itu hilang. Maka melihat hal ini, Tuhan melihat ada yang nggak beres. Melihat hal ini, Tuhan melihat ada yang perlu direformasi. Karena itulah Tuhan serukan seruan reformasi untuk gereja di Efesus ini. Mengingatkan kamu telah jatuh, dan kamu telah jatuh begitu dalam. Karena itu Tuhan mengingatkan, ingatlah dari mana kamu jatuh, mengapakah kamu tidak lagi memiliki hati yang mencintai Tuhan. Mengapakah tersisa hanya tinggal ketaatan lahiriah, mengapakah hanya tersisa satu aktivitas pelayanan, tapi tanpa hati yang mencintai Tuhan. Tuhan memandang hal ini tidak beres. Karena itu dia serukan satu seruan reformasi. Kembalilah kepada kasih yang semula. Saudara, gereja yang bisa direformasi adalah gereja yang menyadari ketidakberesan. Termasuk diri kita. Diri kita akan siap direformasi kalau yang pertama-tama kita menyadari ketidakberesan kita. Kalau kita merasa semua beres, ya kita akan sulit direformasi. Kalau kita tidak menempatkan hati kita sama dengan hatinya Tuhan, ya kita sulit direformasi. Kalau kita beda pandangan dengan Tuhan, maka kita akan sulit direformasi. Kalau Tuhan mengatakan bahwa pelayananmu tanpa kasih perlu direformasi. Ketika Tuhan mengatakan bahwa belajar Alkitabmu tanpa cinta Tuhan perlu direformasi. Kalau Tuhan mengatakan bahwa ketekunanmu dalam penderitaan tanpa kasih perlu direformasi. Maka kalau kita tidak setuju dengan Tuhan dan kita mengatakan yang penting aku pelayanan, yang penting aku belajar Alkitab, yang penting aku sabar, menderita, kalaupun tidak cinta Tuhan tidak apa-apa, maka kita akan sulit direformasi. Kecuali kita setuju sama Tuhan. Betul Tuhan, aku ini tidak beres. Aku melayani Engkau sudah tanpa kasih kepada Engkau. Aku belajar Alkitab sudah tanpa kasih kepadamu. Aku sabar menderita sudah tanpa kasih kepadamu. Aku tidak beres Tuhan, aku perlu kembali kepada kasih kepadamu. Maka kesadaran inilah akan membuka kita untuk direformasi oleh Tuhan sehingga kita boleh kembali kepada kasih kita yang semula kepada Tuhan. Mari kita renungkan poin yang pertama ini. Seruan reformasi yang pertama ini, adakah kita yang mendengar merasa kita perlu direformasi dalam bagian ini? Apakah kita merasa seperti jemaat di Efesus yang menerima seruan reformasi yang keras sekali dari Tuhan? Kamu melayani tanpa hati yang mencintai Tuhan. Kamu belajar Alkitab tanpa hati yang mencintai Tuhan. Kamu cuma cinta dirimu sendiri. Kamu sabar menderita bukan dengan hati yang mencintai Tuhan, tapi supaya kamu dianggap hebat. Maka kita perlu direformasi. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita perlu melakukan semuanya itu dengan hati yang mencintai Tuhan. Tuhan tidak hanya lihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan lihat mengapa kita melakukannya. Dan Tuhan inginkan jawabannya adalah karena kita mencintai Tuhan. Jangan lupakan pertanyaan Yesus pada Petrus. Sampai dia tanya sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka dalam pertanyaan ketiga itu hati Petrus sedih. Dan dia mengatakan dari hatinya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus kemudian mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah ini rumusan dari Tuhan yang tidak bisa dibolak-balik ya. Tuhan pertama kali tanya pada Petrus bukan tanya apakah mau melayani. Tapi Tuhan tanya pertama kali apakah mengasihi Yesus. Seandainya Petrus jawabnya tidak, maka tak mungkinlah kalimat gembalakanlah domba-dombaku itu muncul. Tapi setelah Petrus mengatakan mengasihi,
Maka Yesus baru lanjutkan, karena itu gembalakanlah domba-domba. Lanjutkan pelayanan. Layanilah aku. Jadi cinta kepada Tuhan menjadi dasar dari pelayanan. Pelayanan tanpa cinta kepada Tuhan tak mungkin dikenal oleh Tuhan. Tuhan anggap ini sangat serius. Ya. Tuhan anggap ini sangat penting, karena itu dia menyerukan seruan ini kepada jemaat Efesus untuk direformasi, untuk kembali pada bentuk yang sebenarnya, kembali pada yang sejatinya, yaitu lakukan semua pelayanan, tekun dalam penderitaan, belajar firman Tuhan, semua didasari dengan mencintai Tuhan. Setelah hati yang mencintai Tuhan seringkali tidak dianggap penting oleh banyak orang. Banyak orang lebih mementingkan apa yang nampak. Keaktifan, kerajinan, keuletan, talenta. Itu yang dipandang orang. Tapi ingatlah, bahwa Allah yang paling pertama dia lihat bukanlah apa yang kita lakukan. Tapi Allah yang paling pertama dia lihat adalah mengapa kita melakukannya. Ayo cek diri kita hari ini. Adakah atau berapa banyak di antara kita yang perlu direformasi oleh Tuhan? Kita kembali mencintai Tuhan. Jangan berani melayani Tuhan sebelum kau mencintai Tuhan. Jangan berani untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang mulia kalau hatimu tidak mencinta Tuhan. Karena itu mulai dengan hati yang mencintai Tuhan. Kalau jemaat di Efesus saja yang hebat, jemaat Efesus didirikan, dilayani oleh orang-orang hebat. Ada Paulus, ada Priscilla Aquila, ada Yohanes di sana. Dan mereka pun bisa kehilangan cinta yang mula. Hati-hati dengan kita. Kita bukanlah orang yang tak mungkin meninggalkan cinta yang mula-mula. Jangan-jangan malam hari ini kita telah tinggalkan cinta kita kepada Tuhan. Seruan reformasi berlaku bagi kita juga. Mari kembalilah untuk mencintai Tuhan sebagai dasar dari segala pelayanan dan ketekunan kita. Mari beri hati kita direformasi. Hati kita dibawa kepada Tuhan untuk kembali mengasihi Dia. Seruan reformasi yang kedua adalah untuk gereja atau jemaat di Pergamus. Dari Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada mereka jemaat di Pergamus, inilah firman dari Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan datang segera kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Sebagaimana ada yang tidak beres pada jemaat di Efesus dan Tuhan serukan satu seruan reformasi, demikian juga dengan gereja yang ada di kota Pergamus. Pasti ada yang tidak beres dengan gereja ini. Meskipun awalnya pasti beres. Seruan reformasi untuk gereja Pergamus adalah kembalilah kepada kemurnian iman. Kembalilah pada iman yang murni, yang tak boleh dicampuri dengan yang lainnya. Awalnya jelas kondisi Pergamus adalah gereja yang baik, ya. Mereka dicatat sebagai gereja yang kuat di dalam iman. Bahkan ketika mereka dikatakan ada tinggal di tahta iblis, yaitu di mana kota Pergamus ini menjadi satu pusat penyembahan berhala. Ada penyembahan kaisar di sana. Sebagaimana yang ada di
Efesus juga di mana ada penyembahan berhala, maka di sana orang Kristen menderita. Bahkan ada Antipas, ya, saksi yang setia yang dibunuh di hadapan orang-orang Kristen di Pergamus. Tapi mereka tetap kuat di dalam iman mereka. Meskipun mereka tinggal dikatakan di tahta iblis, di mana penyiksaan penganiayaan orang Kristen itu begitu luar biasa. Tapi mereka tetap kuat di dalam iman. Dan itu mereka buktikan dengan kesetiaan. Mereka sungguh punya iman yang sangat murni. Dalam hal iman mereka kuat, mereka teguh. Di dalam kesetiaan mereka telah teruji. Kesetiaan diuji melalui waktu. Kesetiaan diuji melalui penderitaan. Kesetiaan diuji melalui banyak hal yang terjadi. Dan jemaat Pergamus pada mulanya adalah jemaat yang sangat bagus. Kuat di dalam iman dan setia. Tak tercampur imannya dengan hal yang lain. Tetapi berjalannya waktu, gereja Pergamus mulai sinkretis, mulai imannya tidak murni. Meskipun tidak semua jemaat jatuh pada sinkretisme, tapi Alkitab mengatakan beberapa orang telah menganut ajaran Bileam. Bileam di sini yang dimaksud adalah yang ada dalam Perjanjian Lama, ya, yang bisa dikatakan sebagai dukun begitu, yang ketika tidak berhasil mengutuk orang Israel, mereka membujuk Raja Balak untuk bagaimana bisa mempengaruhi orang Israel untuk jatuh kepada penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala di hadapan Tuhan adalah sama dengan berzina secara rohani. Dan waktu itu nasihatnya Bileam berhasil dijalankan oleh Balak. Dan orang Israel jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala. Karena itulah nama Bileam ditulis di dalam bagian ini. Karena pada waktu itu di gereja Pergamus ada juga orang-orang yang mengajarkan seperti Bileam mengajarkan, di mana iman yang murni itu telah dicemari dengan sinkretisme. Bagaimana sinkretisme itu bisa masuk ke dalam gereja Pergamus pada waktu itu? Saudara, kota Pergamus adalah pusat penyembahan berhala. Di sana ada penyembahan dewa Zeus, ada penyembahan dewa Asklepius, ada juga penyembahan kaisar-kaisar Romawi. Maka tidak salah ketika disebut Pergamus itu sebagai tahta iblis. Dan tidak hanya ada kuil-kuil penyembahan berhala di sana, tapi di setiap bagian-bagian perdagangan itu punya dewa pelindung yang disembah, ya. Dan mereka sering mengadakan pesta-pesta untuk menyembah dewa-dewa pelindung perdagangan mereka. Ketika orang-orang menolak bergabung dalam pesta-pesta penyembahan berhala itu, maka mereka akan dianggap sebagai orang yang tidak mau bergabung, dan karena itu mereka akan kehilangan pekerjaan, mereka akan kehilangan langganannya, mereka akan kehilangan bisnisnya, dan akan menjadi orang yang diusir dari masyarakat. Karena mereka dianggap tidak sama dengan mereka. Maka dari sinilah sebagian jemaat Pergamus mulai tergoda untuk berkompromi dan ikut terlibat dalam pesta-pesta kafir, ikut terlibat untuk makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, akan ikut mempersembahkan dupa atau kemenyan kepada berhala. Mengapakah sebagian jemaat Pergamus bisa jatuh pada sinkretisme ini? Karena adanya orang-orang yang mengajarkan bahwa tetap bisa menjadi Kristen sambil ikut dalam penyembahan berhala. Tetap KTP Kristen, tetap identitas Kristen, sambil juga ikut di dalam acara-acara berhala. Mereka pikir daripada kehilangan pekerjaan, mereka pikir daripada kehilangan bisnis, mereka pikir daripada kesulitan ekonomi, tak ada salahnya. Yang penting hatinya untuk Yesus, meskipun secara fisik mereka ada ikut dalam pesta-pesta penyembahan berhala itu. Itulah yang diajarkan pada waktu itu. Dan sebagian jemaat Pergamus tergoda untuk berkompromi. Mereka pikir tidak apa-apalah ikut dalam acara-acara penyembahan berhala yang ada di tiap bidang-bidang perdagangan atau di kuil-kuil penyembahan itu. Tidak masalah datang ke sana, tidak masalah ikut menyalakan dupa. Yang penting hatinya tetap sama Tuhan. Tidak ada masalah
untuk ikut sama-sama doa dengan orang-orang yang menyembah berhala dalam acara itu. Yang penting dalam hatinya dia doa kepada Tuhan. Maka disinilah terjadi sinkretisme. Ya, disinilah terjadi satu kompromi iman. Disinilah terjadi yang namanya masalah kerohanian. Itulah yang dikatakan sebagai mengikuti ajaran Biliam, yaitu mengajarkan Kristen dengan menipu mereka. Kamu tetap bisa jadi Kristen sambil kamu bergabung dalam penyembahan berhala. Kamu tetap dianggap Kristen meskipun kamu sambil menyalakan akan kemenyan atau dupa itu di kuil-kuil berhala. Dan mereka melakukannya. Demikian juga dikatakan beberapa orang juga mengikuti ajaran Nikolaus. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ajaran Nikolaus ini adalah orang yang anti hukum, yang dengan sengaja mengajar bahwa tidak jadi soal bagaimana orang Kristen hidup di dunia ini. Karena Kristus telah mengenapi hukum. Dan bagaimanapun Adam yang lama pasti sudah dihancurkan. Mereka tidaklah terlalu teliti berkenan dengan hidup mereka. Singkatnya, mereka adalah segolongan orang yang dengan ajaran dan hidup mereka mengancam untuk menghapuskan perbedaan antara gereja dan dunia di Pergamus. Maka kita bisa lihat, saudara, inilah kehidupan sinkretisme gereja Pergamus. Ya, mereka tetap bangga menyandang KTP Kristen. Meskipun di dalam hidup hari-hari mereka mengikuti akan ibadah-ibadah penyembahan berhala dan sebagainya. Mereka anggap tidak ada masalah dengan itu. Yang penting bisa menikmati kebersamaan, yang penting bisa tetap berdagang, yang penting keekonominya lancar dan sebagainya. Mereka mengkompromikan iman mereka. Apalagi ajaran Nikolaus yang mengatakan tidak perlu hukum. Yesus sudah mati untuk kamu. Tidak perlu hukum. Ya, karena kamu tidak akan dihukum. Sehingga hidup mereka tidak lagi mempedulikan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagi Tuhan ini masalah serius. Awalnya gereja Pergamus ini murni, benar-benar bertahan dalam penderitaan dengan iman, benar-benar setia sama Tuhan. Meskipun ada yang menjadi martir, dianiaya, bahkan dibunuh, mereka setia sampai mati. Tapi berjalannya waktu, sebagian orang mulai kompromi, mulai sinkretis. Ya. Mereka mulai mengkompromikan iman mereka. Satu sisi orang Kristen, tapi sisi lain mempraktekkan penyembahan. Satu sisi tetap mengakui diri Kristen dan menganggap masih baik-baik saja sebagai orang Kristen. Meskipun sisi lain mereka telah hidup sebagaimana penyembah berhala itu hidup. Dan ini menjadi masalah di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan satu kemurnian. Karena seruan kepada jemaat di Pergamus adalah seruan untuk kembali kepada kemurnian iman. Membuang ajaran-ajaran Biliam, membuang ajaran pengikut Nikolaus itu, dan kembali kepada kemurnian iman. Apakah seruan reformasi untuk gereja Pergamus ini juga berlaku bagi kita? Adakah kita yang merasa kita juga adalah orang-orang yang perlu direformasi untuk masalah ini? Mungkin kita menganggap bahwa kompromi iman tidak masalah. Mengikuti akan ada tradisi penyembahan yang bukan Kristen itu tidak masalah. Ya. Apalagi kita masih kental ya di kalangan kita orang-orang Tionghoa, apalagi di yayasan ya, dengan hal-hal yang bersifat penyembahan, ya, apakah itu memberi hormat kepada peti jenazah, apakah memasang dupa, atau mengikuti tradisi-tradisi yang sifatnya mistis. Masih ada saja ya, kalau kita lihat orang yang KTP-nya Kristen, ya entah itu dari jemaat kita atau bukan jemaat kita, yang sinkretis semacam ini, menganggap tidak masalah. Mungkin mereka pikir yang penting hatiku sama Yesus. Meskipun aku pasang dupa di situ, yang penting hatiku sama Yesus.
Meskipun hormat, tunduk berapa kali di jenazah, yang penting hatiku sama Yesus. Saudara, hal ini tidak akan dikenal sama Tuhan. Orang yang menganggap itu berkenan sama Tuhan, itu ada sesuatu yang salah. Kalau itu berkenan kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan serukan seruan reformasi untuk jemaat Pergamus yang telah jatuh pada sinkretisme, menduakan Tuhan. Demi semata-mata, demi karena kebersamaan, demi semata-mata untuk menyenangkan manusia. Padahal waktu itu mereka telah mendukakan Tuhan. Demi semata-mata mereka mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Meskipun itu adalah satu kerugian besar di hadapan Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk tidak boleh mengkompromikan iman. Tidak boleh mensinkretismekan iman kita dengan yang lainnya. Penyembahan itu hanya kepada Tuhan saja. Tidak bisa dicampur aduk dengan penyembahan kepada yang lainnya. Masih mengingat Ulangan 20 ayat 2-3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jelas sekali ya, Tuhan tidak mau di dalam hal penyembahan, di dalam hal spiritualitas, kita mendua hati. Ya, di dalam hal ini sangat tegas, iman Kristen tidak bisa dikompromikan. Karena sekali lagi berkenaan dengan acara-acara, ibadah-ibadah, tradisi-tradisi yang sifatnya penyembahan, jangan kompromikan iman. Kita mesti lebih turut sama Tuhan daripada turut kepada tradisi yang salah. Kita mesti turut sama Tuhan daripada turut pada adat istiadat yang sifat mistis yang itu menduakan Tuhan. Seringkali orang lebih pilih menyukakan hati keluarga daripada menyukakan hati Tuhan. Seringkali orang lebih pilih menyukakan hati orang lain daripada menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak siap pikul salib. Banyak orang Kristen yang tidak siap menyangkal dirinya. Banyak orang Kristen yang tidak mencintai Tuhan. Karena itu penting sekali seruan reformasi ini. Bukan hanya bagi gereja Pergamus yang telah sinkretis itu, tapi berlaku untuk setiap kita. Mari, jangan kompromikan iman. Yang ketiga, seruan reformasi yang ketiga adalah seruan reformasi untuk gereja di Tiatira. Ini adalah satu gereja yang kecil, tapi justru panjang sekali Tuhan sampaikan seruan reformasinya ya. Dari ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut diri nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku membalaskan kepada kamu setiap orang perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Dan kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang beriuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan kepada jemaat-jemaat. Kondisi Tiatira mirip sekali dengan apa yang dialami oleh Pergamus. Ya, tentunya pada awalnya gereja ini beres. Ya, menjadi tidak beres sehingga ada seruan reformasi untuk gereja Tiatira ini, yaitu kembali mencintai kebenaran. Seruan reformasi yang diserukan untuk gereja ini adalah kembalilah mencintai kebenaran. Awalnya gereja ini luar biasa sekali ya. Awalnya gereja ini dicatat sebagai gereja yang ada
cinta kasih di dalamnya. Ada kasih kepada Tuhan, ada kasih kepada sesama. Di gereja ini terkenal dengan iman. Mereka berjalan dengan iman. Mereka mengekspresikan hidup mereka sesuai dengan iman mereka. Mereka melayani pekerjaan Tuhan. Sebagaimana gereja di Efesus, mereka juga tekun. Dan kata ketekunan yang dipakai juga sama, yaitu hupomone. Yaitu di dalam tekanan, tetap aktif untuk melayani Tuhan. Ini hal yang patut kita contoh. Banyak orang zaman sekarang yang ketika hidup dalam tekanan, kesulitan ekonomi, penderitaan, sakit penyakit, tidak lagi mau melayani Tuhan. Tapi ini ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Karena baik gereja Efesus maupun Tiatira memberikan satu teladan dan menyenangkan Tuhan. Hupomone, tetap melayani Tuhan, tetap aktif. Meskipun ada dalam keadaan yang sulit, terjepit, tetap aktif melayani Tuhan. Dan pelayanan mereka dikatakan sebagai pelayanan yang berkembang. Ini kondisi mula-mula gereja Tiatira. Sangat bagus sekali. Ada cinta kasih di dalamnya. Ada iman yang kuat di dalamnya. Ada pelayanan yang hidup di dalamnya. Ada ketekunan di dalamnya. Dan ada pengembangan pelayanan yang terjadi secara luar biasa. Tetapi berjalannya waktu, gereja Tiatira mulai ada masalah. Apa masalahnya? Yaitu gereja ini membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan. Sebagaimana tadi nama Bileam diambil dari perjanjian lama, demikian Isabel. Tentu yang ada di gereja Tiatira bukan berarti wanitanya benar-benar nama Isabel ya, tidak. Tapi ini adalah satu gambaran bahwa orang yang mengajar ajaran sesat di gereja Tiatira itu seperti wanita Isabel pada waktu perjanjian lama. Ya, kita ingat Isabel adalah istri dari Raja Ahab. Dan karena itulah Isabel telah mempengaruhi Ahab untuk laki-laki menyembah berhala. Dan menyebabkan orang Israel juga menyembah berhala. Mirip dengan apa yang terjadi di Pergamus. Tapi yang bedanya adalah di gereja Tiatira. Gereja membiarkan orang ini. Atau membiarkan yang disebut wanita Isabel itu. Mengajar dengan bebas. Dan menyesatkan dengan leluasa. Sehingga orang-orang di Tiatira, meskipun tidak semuanya, jatuh kepada penyembahan-penyembahan berhala. Sayang sekali, awalnya gereja ini luar biasa, kasih iman, pelayanan tekun, pelayanan berkembang. Tapi ada celah di mana gereja pasif, gereja tidak lagi mencintai kebenaran, gereja membiarkan penyesatan masuk ke dalam gereja. Adanya fakta bahwa penyesatan masuk ke dalam gereja, itu jelas membuktikan gereja Tiatira waktu itu tidak lagi mencintai kebenaran. Seandainya gereja Tiatira sangat mencintai kebenaran, tentu dia tidak akan membiarkan wanita Isabel ini akan mengajar dan menyesatkan banyak jemaat di Tiatira. Sayang sekali, gereja yang awalnya begitu bagus, tapi berlangsungnya waktu, berjalannya waktu, mereka tidak lagi mencintai kebenaran. Mereka membiarkan penyesatan masuk ke dalam gereja. Dan akhirnya mereka kompromi dengan penyesatan itu. Dalam situasi yang sukar ini, William Hendrickson mengatakan, nabiah Isabel menganggap dirinya tahu pemecahan yang sebenarnya dari problem itu. Jalan keluar dari kesukaran. Kelihatannya ia berargumentasi demikian. Untuk mengalahkan iblis, engkau harus mengenal dia. Singkatnya, orang Kristen harus belajar untuk mengenal hal-hal yang dalam dari iblis atau seluk-beluk iblis. Hadirilah selalu pesta atau perayaan dari serikat kerja dan lakukanlah perzinahan dan tetaplah sebagai orang Kristen, bahkan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Jadi jemaat di Tiatira telah disesatkan seperti ini. Mereka diajar, kamu ingin tahu gimana caranya mengalahkan setan? Kalau kamu pengen tahu cara mengalahkan setan, kamu mesti kenali setan dulu. Gimana kamu cara mengenali setan? Kamu masuklah ke dalam acara-acara setan itu.
Mereka didorong kemudian masuk ke dalam yang namanya serikat kerja, seperti yang ada di beberapa kota yang tadi, di mana dalam setiap serikat kerja itu pasti ada dewa pelindungnya, dan mereka pasti akan mengadakan pesta, ada perayaan, ada penyembahan untuk dewa itu. Maka yang dikatakan wanita Isabel itu mengajarkan, mempengaruhi jemaat. Kalau kamu mau kalahkan setan, kamu mesti kenal setan. Kalau kamu mau kenal setan, masuklah ke dalam ajaran setan itu. Dan itulah yang mereka lakukan. Dengan dalih mereka mau kalahkan setan, tapi mereka dikatakan telah mencari apa yang dikatakan sebagai seluk-beluk iblis. Dan justru jebakan ini berhasil. Ketika mereka masuk ke sana, masuk ke dalam pesta-pesta penyembahan berhala, masuk ke dalam perayaan-perayaan itu, bukannya mereka menang melawan setan, justru mereka terjerat, mereka ikut di dalam penyembahan berhala itu. Apalagi ketika mereka dibisikkan, kamu akan tetap menjadi orang Kristen kok. Kamu akan tetap jadi orang Kristen yang baik kok. Mereka telah tertipu. Mereka awalnya ingin kalahkan setan, tapi justru dengan penyesatan yang dilakukan oleh apa yang disebut wanita Isabel itu membuat mereka jatuh di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Dan itu sebuah satu kegagalan, dan itu menjadi perhatian Tuhan. Dari Herman Huxma mengatakan bagaimana mungkin bahwa jemaat kecil Tiatira yang sangat rajin ini mendengar dengan sabar pada kesaksian yang gelap dari alat neraka ini. Hanya dalam satu jalan. Gereja yang manis dan memikat ini secara bertahap telah lupa untuk menerapkan standar yang objektif dari wahyu Allah dan telah mengizinkan pengalaman pribadi untuk menjadi kriteria utama dari kebenaran. Singkatnya, kami menemukan dalam jemaat Tiatira suatu gereja dengan kecenderungan pada mistisisme yang salah, suatu gereja yang kuat dalam kehidupan ibadah atau doa, tetapi yang menobatkan pengalaman pribadi sebagai kriteria untuk kebenaran. Herman Huxma mengatakan, bagaimana mungkin gereja yang begitu bagus, ada iman, ada kasih, ada ketekunan, ada pelayanan, kok bisa disesatkan seperti itu? Kok bisa jatuh dalam penyembahan berhala seperti itu? Herman Huxma mengatakan, satu-satunya kemungkinan adalah gereja yang manis ini telah menggeser standar. Dari awalnya mencintai kebenaran dan menjadikan Alkitab, menjadikan kitab suci sebagai wahyu Allah, sebagai standar objektif dari kebenaran, itu digantikan dengan yang namanya pengalaman pribadi. Dulunya mereka mengatakan ini benar, ini salah dari apa yang kitab suci katakan. Tapi berjalannya waktu, sekarang mereka mengatakan ini benar, ini salah. Bukan lagi dari apa kata kitab suci, tapi dari kata pengalaman mereka. Kalau aku merasa ini baik, maka ini pasti baik. Kalau aku merasa ini benar, ini pasti benar. Pengalaman telah menggeser posisi kitab suci sebagai standar penilai benar atau salah. Itulah yang dikatakan Herman Huxma untuk menyimpulkan mengapakah gereja Tiatira begitu dari gereja yang baik kemudian kompromi dengan penyesatan karena telah bergeser standarnya dari kitab suci sebagai penguji digantikan dengan pengalaman. Bagaimana dengan kita? Hati-hatilah ketika kita menjadikan pengalaman sebagai standar kebenaran. Karena aku mengalaminya, berarti ini mesti benar. Hati-hati. Karena aku merasakannya, berarti ini pasti benar. Hati-hati. Pengalaman kita, sebaik apapun, tidak pernah boleh menjadi standar kebenaran. Tidak pernah boleh menjadi ukuran untuk diterapkan kepada orang lain. Karena itu kalau ajak orang lain pelayanan, jangan pakai standar apa yang kau alami. Tapi pakai standar Alkitab, mengapakah Alkitab meminta kita melayani. Jangan pakai standar pengalaman kita. Dalam mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada orang lain, jangan pakai standar apa yang kau alami. Tapi pakai
dasar firman Tuhan. Pengalaman itu hanya mendukung, hanya sebagai kesaksian. Itu pun mesti difilter dengan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak kesaksian yang katanya kesaksian rohani, tapi begitu dicocokkan sama Alkitab, sangat beda. Tidak bisa dijadikan kesaksian yang benar. Sebagaimana kita sering lihat ya, sering dengar, ada orang menyaksikan, bermimpi, dapat penglihatan ke neraka, ya kan, lalu menceritakan kepada orang lain, ini neraka seperti setan di sana menyiksa. Ya. Kesaksian semacam ini jelas beda dengan Alkitab. Di neraka setan bukan menyiksa, tapi disiksa. Kesaksian semacam itu sangat bahaya ketika dijadikan sebagai pengajar kebenaran. Bukan hanya karena kesaksiannya, tapi kesaksiannya telah berbeda dengan Alkitab. Poinnya di sini sekali lagi adalah kita tidak diizinkan untuk menjadikan pengalaman kita menjadi standar kebenaran, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Tidak bisa. Kalau ingin ajar orang, ingin nasihatin orang, pakailah dasar firman Tuhan. Baru sisipkan pengalaman sebagai satu kesaksian. Tapi pengalaman atau kesaksian itu mesti difilter dengan sungguh oleh kebenaran firman. Jangan sampai pengalaman atau kesaksian kita itu justru bertentangan dengan apa yang Alkitab alami. Inilah yang gereja Tiatira alami, yang mendapat perhatian dari Tuhan. Sehingga Tuhan harus menyerukan seruan reformasi untuk gereja ini. Dengan satu seruan, kembalilah mencintai kebenaran. Gereja ini telah meninggalkan cinta kepada kebenaran. Sehingga mereka mudah sekali dimasuki oleh penyesatan yang ada. Karena mereka telah menggantikan standar kebenaran, yaitu kitab suci, dibandingkan dengan pengalaman. Karena mereka sangat mudah untuk dibujuk, dikatakan tadi menyelidiki seluk-beluk iblis yang telah menjerumuskan mereka ke dalam penyembahan berhala. Nah, ini menjadi satu yang penting. Adakah ini juga menjadi seruan reformasi untuk diri kita? Adakah di antara kita yang mendengar malam hari ini betul-betul menjadikan kitab suci Alkitab sebagai standar kebenaran kita? Baik untuk diri kita maupun orang lain. Ketika kita mengajar, menasehati, adakah kita memakai Alkitab sebagai fondasinya, sebagai sumbernya? Atau kita lebih suka menggunakan pengalaman kita untuk menentukan sebuah kebenaran, untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik? Kalau itu yang terjadi, mari kita adalah orang-orang yang perlu direformasi oleh Tuhan. Kalau kita menjadikan pengalaman kita sebagai standar kebenaran, kita akan mudah sekali disesatkan. Karena kecenderungan manusia adalah untuk mau mengalami pengalaman-pengalaman yang lebih baru, dan yang lebih baru. Kita akan mudah sekali dijatuhkan pada satu kesesatan. Tapi kalau kita menjadikan Alkitab, kitab suci sebagai standar kebenaran kita, maka kita tidak akan mungkin mudah untuk dijatuhkan kepada kesesatan yang ada. Kembalilah mencintai firman Tuhan. Kembalilah mencintai kebenaran. Lebih daripada sekedar mengandalkan satu pengalaman yang subjektif. Mazmur 119:97 mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayo, mulai malam hari ini kiranya hati kita direformasi oleh Tuhan. Kembalilah mencintai kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke seruan reformasi yang keempat. Seruan reformasi untuk jemaat atau gereja yang ada di kota Sardis. Di pasal 31-6, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis, aku tidak mencemarkan pakaiannya,
Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Satu seruan reformasi untuk gereja Sardis adalah kembalilah kepada motivasimu yang semula. Kembalilah kepada motivasimu yang semula. Berarti awalnya gereja Sardis punya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Tapi berjalannya waktu, mereka telah tinggalkan motivasi itu. Dan mereka memiliki motivasi yang salah. Muncullah satu seruan dari Tuhan untuk kembali kepada motivasi yang semula. Awalnya jelas gereja Sardis atau jemaat Sardis ada gereja yang pelayanannya benar-benar hidup. Baik benar-benar hidup di hadapan manusia maupun benar-benar hidup di hadapan Allah. Karena mereka melayani dengan motivasi mencintai Tuhan. Di hadapan manusia, mereka mendapatkan jempol karena pelayanan mereka pelayanan yang didasari karena kasih. Di hadapan Allah, pelayanan mereka pada awalnya juga mendapatkan satu yang dikenan Tuhan. Mereka melayani karena mencintai Tuhan. Cinta Tuhanlah yang menggerakkan mereka melayani. Itu kondisi mula-mula gereja Sardis. Tapi berjalannya waktu, gereja ini telah bergeser tentang masalah motivasinya. Gereja Sardis mempunyai reputasi sebagai gereja yang baik. Jadi saya lebih condong untuk berpendapat bahwa gereja ini adalah gereja yang besar dan juga merupakan gereja yang bertumbuh dalam jumlah dan merupakan gereja yang aktif. Jemaat mau memberikan persembahan yang banyak dan aktif dalam pelayanan sehingga tidak ada kekurangan uang atau tenaga pelayanan. Ditinjau dari sudut pengajaran dan iman, di gereja ini tidak ada ajaran Biliam, tidak ada ajaran pengikut Nikolaus, tidak ada pengajaran Isabel, seperti di gereja-gereja di Pergamus dan Tiatira. Inilah kondisi gereja Sardis ya, sebenarnya bagus sekali. Tapi mengapakah gereja ini kemudian dikatakan hidup padahal mati? Mengapakah Tuhan mengatakan tidak ada satu pekerjaanmu yang sempurna? Padahal awalnya baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, gereja ini hidup pelayanannya. Tapi mengapakah sekarang mereka hanya sekedar dikatakan hidup oleh manusia, tapi dikatakan mati oleh Tuhan? Mengapakah sekarang pelayanan mereka dikatakan hidup oleh manusia, tapi pelayanan mereka dikatakan mati oleh Tuhan? Mengapakah Tuhan kemudian mengatakan tidak satupun pekerjaanmu atau pelayananmu yang sempurna di hadapan Tuhan? Karena laki-laki ini adalah masalah motivasi. Sekali suatu gereja mendapatkan reputasi yang baik di mata umum, adalah mungkin untuk secara mekanis meneruskan aktivitas yang sama, tetapi kehilangan motivasi mula-mula yang membuatnya besar. Dorongan atau motivasi untuk perbuatan baik bisa bergeser dari suatu keinginan untuk melayani dan menyenangkan Allah kepada sekedar suatu keinginan untuk mempertahankan penampilan umum yang baik yang telah dinikmati oleh gereja. Inilah yang membuat gereja Sardis tidak beres. Awalnya beres, mereka melayani dengan motivasi kasih. Tapi menjadi tidak beres ketika mereka tetap pelayanan, bahkan dianggap bagus pelayanannya, tapi motivasinya bukan lagi karena kasih kepada Tuhan. Mereka gantikan motivasinya sekedar mempertahankan reputasi. Awal-awal pelayanan, jemaat gereja ini melayani karena mencintai Tuhan. Awal-awalnya pelayanan mereka kecil. Meskipun kecil, mereka tetap melakukan karena mencintai Tuhan. Meskipun pelayanan belum dikenal orang, mereka tetap rajin melayani karena mencintai Tuhan. Tapi lama-kelamaan pelayanan mereka berkembang. Pelayanan mereka dikenal orang. Pelayanan mereka dipuji orang. Dan itu menggoda mereka sekarang hanya sekedar melayani demi mempertahankan reputasi yang baik itu. Demi sekedar mempertahankan penampilan yang baik itu.
Bagi manusia ini tak kelihatan. Tapi bagi Allah ini sangat jelas terlihat masalah motivasi yang telah bergeser. Karena itulah penting bagi Tuhan untuk menyerukan satu seruan reformasi untuk gereja Sardis. Kembalilah kepada motivasimu yang melakukan. Nah, saudara, saya pikir hal ini juga rawan untuk kita, ya. Ini bukan hanya untuk jemaat di kota Sardis. Ini juga rawan untuk kita. Mungkin kita baru pertama kali melayani. Sebagai apapun juga, apakah sebagai pemimpin pujian, penerima tamu, perkunjungan, ketika pertama kali kita beritakan Injil, kita lakukan dengan hati yang sangat mencintai Tuhan. Kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu spirit dan komitmen kita. Tapi ketika pelayanan kita mulai besar, kita mulai kenal sebagai pemimpin pujian yang baik, sebagai tim perkunjungan yang rajin, sebagai guru sekolah minggu yang kreatif, kita tetap melakukan pelayanan itu dengan baik. Kita tetap kerja keras, kita tetap maksimal, tapi kita telah meninggalkan motivasi kita. Dulu kita lakukan karena cinta Tuhan, dulu kita lakukan untuk senangkan Tuhan. Sekarang kita lakukan hanya demi reputasi kita. Aku lakukan ini supaya tidak dianggap jelek oleh orang lain. Aku lakukan ini supaya apresiasinya tetap bertahan. Aku lakukan ini karena tidak enak. Aku sudah dikenal orang sebagai pelayan Tuhan yang baik. Melayani pekerjaan Tuhan demi reputasi, demi nama baik kita, sama sekali tidak layak disebut sebagai melayani Tuhan. Kecuali hanya layak disebut sebagai melayani diri sendiri. Dan itu bukanlah pelayanan. Mengerikan sekali, bukan? Seolah-olah melayani pekerjaan Tuhan. Seolah-olah melayani Tuhan. Tapi sebenarnya sedang melayani diri sendiri. Karena itu sekali lagi Tuhan mesti teriak. Tuhan mesti serukan seruan reformasi ini. Kembalilah kepada motivasimu yang mula-mula. Kembalilah kepada motivasimu yang semula-mula. Karena itulah Tuhan mengatakan kepada jemaat Sardis, ingatlah apa yang telah engkau dengar, apa yang telah engkau terima itu, yaitu Injil itu. Ingatlah itu. Waktu pertama kali engkau terima Injil. Waktu pertama kali engkau mendengar Injil. Waktu pertama kali engkau terima Yesus. Ingatlah itu. Bagaimana itu membuat engkau melakukan semua pelayanan. Karena mencintai Yesus. Karena untuk menyenangkan Yesus. Ingatlah itu. Karena itu saya setuju sekali ya. Ketika ada seorang mengatakan, kita harus mengkhotbahkan Injil untuk diri kita itu setiap hari. Kita harus memandang salib itu setiap hari. Bukan dalam arti kita cuma memandang pakai mata kita, ya kalung salibnya dilihat, ada salib di rumah dilihat, bukan itu. Tapi mengingat salib, memandang salib, mengkhotbahkan salib kepada diri kita setiap hari. Supaya kita selalu sadar siapakah kita. Supaya kita selalu mempertahankan motivasi kita yang semula. Kalau kita sudah lupakan salib, kita sudah lupakan Injil, maka motivasi kita akan mudah sekali bergeser kepada motivasi sekedar karena reputasi. Apakah ada di antara kita ada yang merasa perlu hatinya direformasi oleh Tuhan malam hari ini? Tuhan, ternyata aku selama ini melayani Engkau hanya demi reputasiku, karena aku sudah dikenal baik dalam pelayananku. Aku dikenal sebagai yang rajin, aku dikenal sebagai yang bertalenta, aku dikenal sebagai tanggung jawab. Aku sudah melayani Engkau tanpa lagi motivasi mengasihimu dan menyenangkan. Kalau ada, berarti kita adalah bagian orang yang perlu direformasi oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mereformasi hati kita. Karena Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ya, kiranya ayat ini boleh dipakai Tuhan untuk mereformasi diri kita. Orang lain bisa terpesona dengan apa yang kita lakukan, yang luar biasa.
Tapi tanpa motivasi yang mengasihi Tuhan, tanpa motivasi untuk menyenangkan Tuhan, semuanya tidak ada arti di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, seruan reformasi untuk gereja di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku akan memperkayakan diriku, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat barang siapa aku kasih, yang kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang perkataan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Laodikia. Satu seruan reformasi gereja ini adalah kembalilah bersemangat bagi Tuhan. Sangat diyakini bahwa awalnya, mula-mula gereja Laodikia adalah gereja yang bersemangat. Generasi-generasi pertama dari gereja ini adalah orang-orang yang punya iman yang sejati. Dan karena ada iman yang sejati, maka itu melahirkan satu semangat di dalam melayani Tuhan. Iman yang sejati menggerakkan satu gelora semangat di dalam mengikut Tuhan, di dalam memikul salib, di dalam melayani Tuhan. Itulah kondisi dari generasi pertama dari gereja Laodikia. Tetapi berjalannya waktu, lagi-lagi sebagaimana keempat gereja yang lain, mulai ada yang tidak beres dengan generasi-generasi berikutnya dari gereja di Laodikia itu. Mereka mengalami yang namanya tidak lagi ada semangat. Mereka tetap ada di dalam gereja, tapi tanpa semangat. Mereka tetap identitas Kristen, tapi tidak bersemangat bagi Tuhan. Tuhan mengatakan mereka tidak dingin, mereka tidak panas. Mereka suam-suam kuku. Bagi Adam Kak, suam-suam kuku itu berarti mereka bukannya orang kafir, tapi juga bukan orang Kristen. Mereka bukan orang jahat, tapi juga bukan orang baik. Mereka tidak disesatkan oleh ajaran palsu, tapi juga tidak sepenuhnya ketagihan terhadap apa yang benar. Singkatnya, mereka itu tidak bergairah dan acuh tak acuh. Dan kelihatannya tak peduli apakah kekafiran atau kekristenan yang menang. Sampai satu kali jemaat di Laodikia kedapatan seperti ini. Dikatakan tidak Kristen, ya bukan. Dikatakan Kristen juga tidak cocok. Jahat juga tidak. Baik juga tidak. Disesatkan tidak. Tapi benar-benar mencintai kebenaran juga tidak. Artinya mereka tidak ada gairah. Mereka tidak peduli kok apakah Alkitab itu benar, atau apakah penyesatan itu yang menang, mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli kok apakah yang satu pelayanan sungguh-sungguh atau yang satu tidak pelayan, mereka tidak peduli. Inilah tanda kesuaman yang ditandai dengan tidak peduli. Tidak peduli kepada kebenaran, tidak peduli pada penyesatan. Karena itu mereka memang tidak disesatkan, tapi juga mereka tidak mencintai kebenaran. Mereka sungguh-sungguh tidak bersemangat bagi Tuhan. Kayak setelah saya pikirkan, ini terlalu banyak ada di dalam gereja-gereja di sepanjang zaman. Terlalu banyak yang seperti itu. Terlalu banyak. Terlalu banyak yang tidak ada semangat untuk memberi diri melayani Tuhan. Terlalu banyak. Adakah di antara kita yang merasa
tertusuk dengan kebenaran ini, berarti engkau adalah orang yang perlu direformasi. Untuk tinggalkan hati yang tidak bersemangat. Kembali bersemangat di Tuhan. Masalah di dalam pemberitaan Injil masa kini bukanlah permusuhan terhadap kekristenan, malah akan lebih baik kalau ada permusuhan. Masalahnya justru terlalu banyak gereja dan aliran kekristenan yang tidak relevan dan orang menanggapi semua itu dengan sikap acuh dan tak acuh. William Barclay mengatakan, masalah di dalam pemberitaan Injil itu bukan karena permusuhan dari luar. Tapi masalahnya adalah orang-orang Kristen, gereja-gereja, cuek, suam-suam kuku, tidak bersemangat. Itu masalahnya. Bahkan Barclay mengatakan lebih baik malah kalau ada permusuhan. Seperti yang terjadi di gereja mula-mula di Yerusalem kan. Begitu ada penganiayaan, semua gerak, semua menyebar sambil beritakan Injil. Tapi dalam kesuaman itu justru menjadi masalah dalam pemberitaan Injil. Cuek, acuh tak acuh. Bukankah itu yang terjadi pada masa kini? Bukankah berbagai survei menyatakan itu? Seperti yang pernah saya kutip di dalam materi di konvensi EE, bahwa pertambahan jumlah anggota gereja Indonesia yang dari benar-benar penginjilan hanya 1,7%. Sedangkan perpindahan dari jemaat lain itu 45,7%. Jadi gereja-gereja Indonesia itu jemaatnya tambah-tambah itu yang paling besar bukan karena hasil PI, tapi karena pindahnya dari gereja lain. Apakah pindah karena tidak kerasan atau sengaja dipindahkan dengan berbagai macam cara? Ada gereja atau aliran yang buka gereja bukan dengan penginjilan kepada orang yang tidak percaya, tapi buka gereja dengan mengundang orang-orang sudah bergereja untuk masuk ke dalam gerejanya. Itu realita yang menyedihkan. Itu menjadi satu tanda kesuaman. Tidak terkecuali untuk gereja kita loh. Tidak terkecuali untuk gereja kita. Berapa banyak jemaat kita ratusan yang benar-benar bergairah memberitakan Injil, bergairah di dalam mendoakan orang tidak percaya, bergairah dalam mengenalkan orang tidak percaya kepada Tuhan. Berapa banyak yang sungguh-sungguh bergairah, atau kebanyakan cuek. Dapat dulilah orang mau masuk surga, kayak masuk neraka, kayak yang penting hidupku nyaman. Tidak peduli kah Injil itu diberitakan, tidak diberitakan, yang penting usahaku lancar. Dapat dulilah amat agung mau diperhatikan atau menjadi pengabdian agung. Dapat peduli, yang penting keluargaku baik-baik saja. Waduh, kesuaman ini perlu direformasi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan meneriakkan, aku akan memuntahkan engkau, hai jemaat di Laodikia. Karena kamu suam-suam kuku, kamu tidak dingin, tidak panas. Adakah kita merasa kita juga adalah orang yang perlu direformasi? Mungkin kita sudah banyak mengerti reformasi. Tapi apakah kita termasuk orang yang hatinya tidak bersemangat bagi Injil Tuhan? Tidak bergairah dalam melayani Tuhan. Dari Elton Lett, tidak diragukan bahwa sebagian problem gereja ini adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara kemakmuran materi dan kemakmuran rohani. Gereja yang makmur secara materi dan lahiriah bisa dengan mudah jatuh ke dalam penipuan diri sendiri dengan mengira bahwa kemakmuran lahiriahnya merupakan ukuran dari kemakmuran rohaninya. Mengapakah gereja Laodikia bisa bergeser seperti itu? Dari generasi-generasi pertama, sungguh-sungguh punya iman dan sungguh-sungguh bergairah dalam memberitakan Injil, dalam melayani Tuhan. Tapi berjalannya waktu mulai berubah.
mulai suam-suam. Ellen White mencatat, mengapakah mereka bisa suam-suam? Karena memang gereja Laodikia ini gereja yang makmur. Jemaat-jemaatnya berkecukupan, bahkan berkelebihan. Tapi justru hal itulah yang membuat mereka suam-suam kuku. Karena mereka menganggap kemakmuran lahiriahku ini adalah bukti bahwa rohaniku baik-baik saja. Ini menjadi ukuran. Usahaku kalau lancar kok, oh berarti Tuhan berkenan sama aku. Keluargaku baik-baik saja kok, oh itu berarti Tuhan berkenan sama aku. Oh, bisnisku makin maju, makin maju, itu berarti aku dikenal sama Tuhan. Rohaniku baik-baik saja. Itulah pemikiran mereka, dan itu salah total. Tapi seringkali itu yang dijadikan ukuran, bukan? Apa sih ciri orang yang berkenan sama Tuhan? Sehat badannya, ya, rumah tangganya baik-baik saja, usahanya lancar. Seringkali itu dijadikan ukuran, bukan? Tapi tidak ingatkah tentang Paulus yang menderita? Tidakkah ingat Ayub yang menderita? Lazarus yang menderita? Hati-hati loh, menjadikan kesejahteraan lahiriah sebagai bukti mutlak akan perkenanan Tuhan. Hati-hati, itu akan membuat kita jadi suam-suam. Belum tentu karirmu yang meningkat, gajimu yang naik, fase bertambah, hartamu yang makin banyak, ekonomimu yang baik-baik saja, bukan berarti Tuhan berkenan sama hidupmu. Belum tentu. Karena yang lahiriah tidak bisa dijadikan patokan dengan yang rohani. Bisa jadi justru yang seperti yang di Laodikia. Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu bahwa kamu itu miskin, malang, buta, telanjang. Padahal jemaat Laodikia mengatakan, kami telah memperkayakan diri, kami tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan mengatakan, kamu salah. Adakah di antara kita yang masih memiliki pemikiran seperti Laodikia? Engkau tidak lagi bergairah sama Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, tidak ada lagi gairah dalam memberitakan Injil, mengajak orang kenal sama Tuhan, karena engkau merasa lahiriahmu baik-baik saja. Tokomu baik-baik saja, keluargamu baik-baik saja, tabunganmu baik-baik saja. Hati-hati. Jangan-jangan Tuhan mengatakan kepadamu juga, tidak tahu kamu ya, kamu malang, miskin, buta, telanjang. Hati-hati, jangan jadikan kenyaman lahiriah menjadi penyebab akan kesuaman rohani kita. Kita perlu direformasi oleh Tuhan masalah ini. Laodikia termasuk khususnya karena kekayaannya. Mungkin mereka berkhayal bahwa kekayaan mereka merupakan suatu tanda perkenanan yang khusus dari Allah. Mereka membanggakan kekayaan rohani mereka. Adalah mudah untuk melihat bahwa orang-orang ini tidak diganggu dengan kesadaran dosa apapun. William Hendriksen bahkan mengatakan bukan hanya masalah kepuasan kekayaan rohani yang membuat mereka suam, tapi juga masalah kepuasan kekayaan rohani yang mereka banggakan itu, yang juga mereka membuat mereka suam. Kalau sebagian membanggakan kekayaan jasmani dan menganggap mereka baik saja, dan kemudian mereka suam, tapi juga ada jemaat yang membanggakan kekayaan rohani, membanggakan banyaknya pelayanan, banyaknya talenta, banyaknya pengetahuan Alkitab. Tapi hal itu justru membuat mereka tidak ada gairah untuk Tuhan. Tidak ada gairah di dalam memberitakan Injil. Tidak ada gairah di dalam lebih lagi mempersembahkan hidup. Saya pernah mengatakan, teologimu harus menuntun pada doksologimu sama Tuhan. Kalau teologi kita tidak membawa kita pada doksologi sama Tuhan, teologi kita akan membawa kita pada penyembahan berhala zaman modern. Kita akan menganggap teologi itu sebagai ilah lain bagi kita. Kita bangga dengan teologi kita, tapi kita tidak ada punya gairah bagi Tuhan. Ada yang salah. Kita termasuk orang yang suam-suam kuku. Adakah di antara kita yang termasuk bagian ini? Kita merasa secara lahiriah kita kaya, tak kekurangan apapun. Secara rohani kita juga merasa sudah berlimpah-limpah lebih-lebih. Tapi justru itu membuat kita
suam-suam kuku. Kita sudah merasa cukup untuk Tuhan. Kita tidak ada gairah untuk lakukan yang lebih dan lebih lagi bagi Tuhan. Kita termasuk orang yang perlu direformasi oleh Tuhan. Kiranya hari reformasi ini kita tidak sesempit memikirkan reformasi oleh Martin Luther di lebih dari 500 tahun yang lalu. Tapi biarlah kita melalui peringatan reformasi ini kembali melihat diri kita sebagai orang-orang yang perlu direformasi sendiri oleh Tuhan. Kita melihat reformasi bukan sekedar menjadi satu sejarah yang lampau, tapi kita melihat reformasi itu harus terjadi untuk diri kita saat ini dan untuk waktu-waktu yang akan datang. Jemaat Laodikia, kamu harus menjadi ciptaan baru. Kamu membutuhkan hati yang baru. Karena itu berbaliklah kepadaku supaya kamu diselamatkan. Kristus menasihati gereja ini untuk membeli dari Dia. Kata dariku sangat ditekankan, emas yang murni dimurnikan oleh api, pakaian putih dan salep mata. Singkatnya, belilah daripadaku keselamatan, karena keselamatan adalah emas, karena itu membuat kaya. Keselamatan adalah pakaian putih, karena itu menutupi ketelanjangan dari kesalahan kita dan memakaiani kita dengan kebenaran, kekudusan, dan sukacita dalam Tuhan. Keselamatan adalah salep mata, karena pada waktu kita memilikinya, kita tidak lagi buta secara rohani. Satu-satunya untuk kembali kepada satu semangat adalah kembali kepada Kristus. Kalau yang belum diselamatkan, beri diri diselamatkan. Kalau yang jauh daripada Kristus, kembali mendekat kepada Dia. Sehingga kita boleh memiliki satu semangat yang baru. Kembali bersemangat bagi Tuhan. Di antara kita mulai kurang semangat bagi Tuhan. Mulai cuek dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Mulai tidak peduli dengan pelayanan. Tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dalam menjaga jiwa-jiwa, kita sedang suam-suam. Kembalilah bersemangat bagi Tuhan. Kita baca sama-sama ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah seruan reformasi yang Tuhan berikan untuk gereja-gerejanya. Sekali lagi, seruan reformasi ini tidak hanya berhenti pada 5 gereja yang telah lampau. Tapi seruan reformasi ini terus bergema untuk gereja-gereja masa kini sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Termasuk berlaku bagi kita. Setiap kita adalah orang-orang perlu direformasi oleh Tuhan. Seruan reformasi malam ini yang sudah kita renungkan. Kembali kepada cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Kembali kepada kemurnian iman. Kembali mencintai kebenaran. Kembali pada motivasi yang semula. Kembali bersemangat bagi Tuhan. Adakah di antara kita sudah mulai merasa tidak lagi mencintai Tuhan? Meskipun kita tetap sebagai orang Kristen, tetap bergereja, tetap melayani tanpa cinta. Doa sama Tuhan, Tuhan reformasilah aku, supaya aku boleh kembali mengasihi. Adakah di antara kita yang sudah mulai sinkretis? Kita mulai mengkompromikan iman kita, mencampur adukannya dengan tradisi, adat istiadat yang bersifat penyembahan. Mari kita perlu direformasi kembali pada iman yang murni. Lebih pilih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia, tetapi mendukakan Tuhan. Adakah di antara kita merasa kita sudah tidak lagi mencintai kebenaran? Kita sudah menggantikan standar kebenaran bukan lagi Alkitab, tapi mulai perasaan kita, pengalaman kita, sehingga kita mudah disesatkan. Kembali cintai kebenaran. Jadikan firman Tuhan Alkitab sebagai penilai, standar, patokan untuk memfilter segala sesuatu. Adakah di antara kita merasa bahwa kita telah meninggalkan motivasi kita yang semula? Sekarang kita melayani hanya demi nama baik, demi reputasi. Kita perlu direformasi untuk kembali pada motivasi kita yang semula. Adakah kita mulai suam-suam kuku? Kita tidak ada semangat untuk Tuhan. Apa karena
kenyamanan kita secara jasmani, atau kepuasan kita secara rohani. Mari kembali bersemangat bagi Tuhan. Sebelum saya buka ruang tanya jawab, kita sama-sama berdoa secara pribadi. Dari 5 seruan ini, yang mewakili dari seluruh gereja di seluruh dunia sepanjang zaman. Seruannya akan terus bergema. Bagian manakah dari dirimu yang perlu direformasi? Apakah 1 dari 5, 2 dari 5, 3 dari 5, 4 dari 5, atau kelima-limanya? Mari datang sama Tuhan. Mohon Tuhan dengan belas kasihannya mereformasi hidup. Mungkin menyakitkan bagi diri, tapi itu adalah satu kebaikan untuk kerohanian kita. Mari, masing-masing kita berdoa, mengambil waktu sebentar, minta Tuhan menyelidiki bagian-bagian mana di mana kita perlu direformasi total oleh Tuhan. Mari berdoa secara sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari kita ambil waktu sebentar, kita berdoa. Tuhan, sedikitlah setiap kami, dan nyatakanlah bagian-bagian mana kami yang perlu direformasi. Mungkin kami telah tinggalkan cinta kami yang mula-mula. Mungkin kami telah mengkompromikan iman kami. Mungkin kami telah membiarkan diri kami disesatkan. Mungkin kami telah kehilangan atau akan motivasi kami yang mula-mula. Mungkin kami telah kehilangan semangat yang mula-mula. Tuhan, tolong kami. Kembalikan kami. Reformasikan diri kami kepada bentuk yang kau inginkan. Kepada diri yang kau inginkan. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kami bukan hanya mengenal reformasi gereja. Tapi kami sendiri pun mengalami diri kami direformasi oleh Tuhan. Dikembalikan kepada apa yang sesuai dengan standar Tuhan. Yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ubah kami, reformasi diri kami. Kiranya momen reformasi gereja ini sungguh-sungguh boleh menjadi momen bagi kami untuk kami mengalami reformasi pribadi dari Tuhan sendiri. Terima kasih doa kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.